Jadi tetap menjadi berkat di tengah kesulitan. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 22 ayat 1. Oke. Ayat 1 pasal 22 Samuel 1. Sudah dapat semua? 1 Samuel 22 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Oke. Jadi ini kisah Daud ketika dikejar oleh Raja Saul. Ya, dia lari mengembara. Ya, karena nyawanya mau dicabut oleh Saul. Ya, dikatakan dia bersembunyi di dalam gua Adulam. Ya. Ya. Apakah Daud ini masalah loh ya? Kalau apalagi nyawa kita mau dicabut ya. Kalau kamu lari dan ada lari karena ada orang yang hendak mencabut nyawamu, membunuhmu. Kira-kira itu masalah bagimu atau bukan? Salah. Ya, salah. Ya. Dikatakan Daud juga ya ketika mau dibunuh oleh Saul karena ya tadi ya di radio saya sampaikan kemarin itu ya karena iri hati. Mulai dari iri hati karena ketika Daud ya pulang mengalahkan ya bangsa Israel pulang mengalahkan bangsa Filistin dalam peperangan, ya ada penari-penari dari istana keluar dan mereka bernyanyi bersaut-sautan mengatakan Saul mengalahkan beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Nah ini yang membuat Saul jadi iri hati. Nah akhirnya dia bagaimana menyingkirkan Daud ya. Nah, ini salah satunya Daud selalu ya mau dibunuh dan dikejar-kejar nih. Dikatakan lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia atau mendapatkan Daud ya. Nah, apakah Daud tetap menjadi berkat di tengah kesulitan yang dia alami? Ya. Sulit loh kalau dikejar-kejar ya. Apalagi kalau dikejar mau dicabut nyawanya. Ya, yang sekarang-sekarang ini banyak dikejar-kejar apa? Dikejar hutang gitu ya. Ya. Kalau kita dikejar kita tidak salah baru kita dikejar-kejar, coba bayangkan ya. Daud salahnya apa sama Saul? Bahkan dia menolong Saul untuk mengalahkan bangsa Filistin, mengalahkan Goliat, tapi dia dikejar-kejar, mau dibunuh lagi. Ya. Pasti ini suatu masalah. Ya. Mungkin kalau kita di posisinya Daud, waduh semalam-malam mungkin nggak bisa tidur karena ketakutan. Hah? Nah, ini masalah. Ya. Tapi apakah di tengah kesulitan yang dialami oleh Daud hanya memikirkan dirinya sendiri? Atau di tengah kesulitan yang dialami dia tetap menjadi berkat bagi orang lain? Kalau kamu punya kesulitan, kamu masih bisa jadi berkat bagi orang lain? Atau hanya memikirkan diri sendiri bagaimana saya bisa lepas dari masalah ini? Hah? Faktanya seperti itu kan? Ya. Tapi kita belajar dari tokoh Alkitab seorang Daud. Ya, seorang Daud walaupun di tengah kesulitan yang dia alami, dia tetap menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Buktinya mana? Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 22 ayat 2. Di bawahnya tadi. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ya, di tengah kesulitan yang dialami dia masih bisa memimpin 400 orang.
400 orang ini orang-orang yang bermasalah. Ya. Apakah ketika kita menghadapi masalah, kita masih bisa menjadi berkat bagi orang lain, masih bisa menolong orang lain, atau kita hanya memikirkan masalah kita, memikirkan diri kita sendiri? Ya. Yesus punya masalah waktu mau disalib. Tapi apakah dia memikirkan dirinya sendiri? Kalau dia memikirkan dirinya sendiri, lah dia Allah kok. Dia bisa melepaskan semua itu, dia bisa mengalahkan semua itu. Dia melakukan banyak hal untuk lepas dari itu. Tapi dia nggak mau memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan dosa-dosa manusia yang harus dibereskan. Dan dia harus mati di atas kayu salib untuk kita semua. Ya, dia nggak memikirkan dirinya sendiri. Ya, walaupun bagi dia bisa saja dia Allah kok, dia bisa melakukan segala hal, bisa lepas dari itu, tapi dia nggak mikirin ya Allahannya. Tapi bagaimana memikirkan dosa manusia, dosa dunia itu harus diselesaikan. Manusia yang berdosa harus diperdamaikan dengan Allah kembali lewat, walaupun harus lewat pengorbanan di atas kayu salib. Ya, nah ini pelajaran yang harus kamu tangkap. Ya, kadang kita kalau sudah ada masalah, aduh nggak mau ngomong dengan orang lain, nggak mau nasihatin orang lain, ya mengurung diri. Nah itu namanya egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, orang dia di tengah masalah, ya nggak bisa mikirin orang lain. Apalagi kalau dia ini apa sih, nggak akan juga, nggak akan mikirin orang. Ya, tapi kita belajar di tokoh Alkitab, Daud walaupun di tengah masalah, dia masih bisa jadi pemimpin tuh. Nyawa mau dicabut, tapi dia masih bisa memimpin orang-orang yang punya masalah datang kepada dia, dan dia bisa memberikan arahan kepada mereka. Dikatakan di situ siapa aja yang datang kepada Daud, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Ya, orang Daud sudah sukar, datang lagi orang yang susah. Bayangkan. Ya, kalau kamu lagi ada masalah, datang orang bawa masalah lagi, kira-kira gimana? Emosi nggak? Emosi lah. Ya, mungkin kamu banting itu orang kan. Ya. Tapi Daud enggak. Ya. Dia bisa memimpin orang-orang yang dalam kesukaran. Kemudian setiap orang-orang yang dikejar-kejar tukang piutang, ya, dikejar. Ya karena ditagih hutangnya, dikejar-kejar, datang kepada Daud. Padahal Daud lagi punya masalah, nyawanya mau dicabut. Ya. Yang mau cabut lagi bukan orang biasa, raja. Oh, bayangkan. Kalau zaman sekarang mungkin orang yang punya pangkat loh. Negara yang mau cabut nyawanya. Ya, kalau sekarang mungkin presiden kan. Presiden yang memerintahkan cabut nyawanya Daud. Saul loh, penguasa. Raja bangsa Israel pada saat itu. Tapi Alkitab mencatat di tengah-tengah masalah yang dialami Daud, dia tetap jadi berkat loh. Ya, bagi orang-orang yang kesusahan. Ya, bagi orang-orang yang dikejar-kejar karena tidak mampu membayar hutangnya. Ya, orang yang sakit hati, ya, datang kepada Daud. Daud masih bisa jadi berkat walaupun di tengah kesulitan yang dia alami dulu. Apalagi dia jadi pemimpin bagi mereka. Kalau jadi pemimpin pasti dia mengarahkan mereka kan. Jangan kamu dalam kesukaran terus. Ayo bangkit. Ya. Mungkin bahasanya seperti, ayo sama-sama kita selesaikan hutangmu. Ya. Ayo yang sakit hati bereskan. Walaupun dia nyawanya sedang terancam, tapi dia tetap menjadi berkat. Ya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah ketika kita di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, bahkan ketika nyawa kita dalam ancaman, apakah kita masih bisa melihat orang lain? Apakah kita masih bisa menolong orang lain? Atau sebaliknya, nggak ada apa-apa yang kita lihat. Yang kita lihat hanya masalah kita. Ya. Apa yang membuat Daud bisa seperti itu? Ya.
Karena dia selalu menyertakan Tuhan kan. Ya, kembali paradigmanya, cara pandangnya. Ya. Daud tidak dikuasai oleh masalah, tapi dia bisa menguasai masalah. Ya, sehingga dia tetap menjadi berkat walaupun di tengah kesulitan. Seringkali orang nggak bisa menolong orang lain di tengah kesulitan yang dialami karena dia cara pandangnya yang salah. Ya, dia tidak bisa melihat Tuhan yang ada di dalam dirinya, Tuhan yang luar biasa, tapi dia dikuasai oleh masalah. Ya. Kalau orang sudah dikuasai masalah, dia tidak akan pernah bisa lihat Tuhan. Nah itu prinsipnya. Ya, jadi Daud tetap menjadi berkat walaupun di tengah kesulitan yang dia hadapi. Nah ini prinsip hamba Tuhan kalau seperti itu. Hamba Tuhan tidak kaya tapi bisa memperkaya banyak orang. Ya, tidak akan kaya gitu, tapi bisa memperkaya banyak orang. Oh, hamba Tuhan yang benar ya. Karena banyak juga oknum yang tidak benar. Ya. Berapa orang yang dia bisa tolong? 400 orang tuh. Di kita tuh banyak itu 400 orang. Banyak. Ya. Yang diurus lagi orang-orang bermasalah. Bukan orang-orang baik. Ini lagi dalam masalah, mau datang lagi tuh tukang tagih hutang, kejar-kejar kan. Berhadapan lagi dengan Daud. Yang kita hadapi adalah orang-orang yang mudah sakit hati. Tidak gampang menangani orang yang sakit hati. Masalahnya kalau luka itu gampang kan, kelihatannya. Luka kalau kamu digores itu kan kelihatan, tinggal kasih betadin, gampang kan. Tapi kalau hati yang sakit siapa yang lihat? Benar nggak? Kamu bisa sakit hati tapi saya nggak tahu hatimu gimana. Kamu bagian dalam. Hati secara rohani, bukan hati-hati. Siapa yang lihat? Ya. Kalau luka luar bisa kita deteksi, bisa kita obati cepat. Tapi luka dalam siapa yang tahu? Ya hanya kamu dengan Tuhan. Kalau hatimu lagi terluka, hatimu sakit, siapa yang tahu? Hanya Tuhan dengan kamu yang tahu, ya. Nah, apakah Daud mengabaikan orang tuanya di tengah-tengah masalah yang dihadapi? Ya. Di tengah kesulitan yang dihadapi, ingat kembali saya katakan nyawa mau dicabut, dan yang mau cabut nyawa ini penguasa, orang nomor 1 di Israel, ya, yang mau cabut nyawanya. Kalau nyawanya dicabut pasti ada hubungannya juga dengan keluarganya kan. Dia punya masalah. Kalau kamu punya, misalnya besok-besok ditangkap polisi, kira-kira siapa yang dicari? Ini orang tua. Berarti pasti ada hubungannya dengan orang tua. Nah, apakah Daud juga di tengah kesulitan dia tetap memelihara orang tuanya? Dia tetap memelihara orang tuanya. Dia tetap perhatikan orang tuanya. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 22 ayat 3 sampai 4. Kita baca sama-sama 1 Samuel 22 ayat 3 sampai 4. 1 2 3. Dari sana Daud pergi ke Mispa dan di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, "Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku." Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Jadi dia selamatkan juga orang tuanya. Ya, pasti orang tuanya juga ada dalam ancaman. Jadi dia selamatkan orang tuanya, dia tetap menjadi berkat bagi keluarganya. Dia selamatkan orang tuanya, dititipkan kepada Raja Moab. Sampai dikatakan sampai aku tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Nah ini luar biasa ya. Ini paradigma, cara pandang terhadap masalah. Ya.
Dia selalu melihat masalahnya dari sudut pandangnya Tuhan. Ya, dia punya masalah, dia tidak langsung menyalahkan sana sini gitu. Gara-gara ini, gara-gara si ini. Kambing hitam lah dicari, kambing putih. Ya, segala disalahkan itu. Sama kalau orang mau tenggelam gitu kan. Kalau orang mau tenggelam itu apa saja itu di ini kan. Benar nggak? Kalau kamu di sungai di bawah arus, apa saja yang dipegang itu. Ya, sama kalau orang dalam masalah tuh ya segala disalahkan. Gampang kan kalau ada yang misalnya ketahuan apa itu langsung saling nuduh satu dengan yang lain kan. Ya, untuk menyelamatkan dirinya apa saja yang. Tapi Daud beda. Dia melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Ya. Bahwa ada yang Tuhan sedang kerjakan. Sampai aku tahu apa yang Tuhan sedang apa yang Tuhan lakukan kepada aku. Ya. Ya, dia nggak lihat bahwa dia dibenci raja atau apa, karena dia nggak buat apa-apa kan. Ya, dia nggak salahnya apa, malah dia harusnya berjasa, harusnya dikasih penghargaan, itu bisa mengalahkan Goliat, bisa mengalahkan bangsa Filistin berapa kali dia selamatkan, bahkan di tengah-tengah pelarian karena dikejar Saul pun dia masih keluar untuk menolong bangsa Israel ketika dia mendengar bahwa bangsa Filistin sedang menguasai satu daerah di Israel. Ya. Nah ini dia kembali sudut pandangnya Tuhan. Ketika kita menghadapi suatu kesulitan, ketika kita melihat dari sudut pandangnya Tuhan, pasti kita tetap akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, bahwa karena kita melihat kesulitan itu bukan salah siapa, bukan apa, tapi Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang lebih baik dalam hidup. Ini proses Daud untuk menjadi raja. Ya, proses Daud untuk menjadi raja. Dia sudah alami semua, gimana dikejar orang, gimana ya disakiti orang, gimana ya latihan gitu. Ya. Sehingga dia tetap jadi berkat, dia tetap menjadi pemimpin, dia bisa nangani orang-orang yang ya dengan dia lari, dia ketemu dengan orang-orang yang mengalami kesukaran. Ketika dia jadi raja nanti dia tahu gimana rasanya orang yang mengalami kesukaran karena dia sudah pernah mengalami. Itu kan. Bagaimana dikejar-kejar orang yang ya punya hutang, orang-orang yang dikejar punya hutang, ketika dia jadi raja nanti dia tahu, oh gini keadaannya kalau orang dikejar sama penagih hutang. Ya. Ketika dia jadi raja, dia bisa rasakan orang yang dipimpin ketika mengalami sakit hati. Karena dia udah pernah menangani hal-hal seperti itu. Dia melihatnya bahwa apa yang dialami saat itu tidak lepas daripada ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam dirinya. Ya, kalau kamu punya paradigma cara pandang seperti itu, mudah-mudahan kamu angkat semua ya. Ya, kalau kamu punya paradigma cara pandang seperti itu, bahwa ketika kamu menghadapi suatu kesulitan atau masalah, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang lebih dari itu. Ya, Tuhan sedang memproses kamu. Kalau kamu pahami seperti itu, ya kamu tetap akan jadi berkat. Walaupun keadaan sulit, kamu akan tetap tersenyum, kamu akan tetap mengerjakan segala sesuatu, kamu akan tetap berdoa, kamu akan tetap baca Alkitab, tetap semangat semuanya. Jadi kamu tetap menjadi berkat bagi orang lain. Bukan duduk, merenung, ya diam, nggak mau ngomong. Nah itu, dia belum, cara pandangnya itu masih memandang kepada dirinya, memandang kepada masalahnya, bukan memandang rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup. Nah ini, ketika ditegur, dia langsung manyun, nggak mau ngomong, bahkan ngomel-ngomel. Nah, itu paradigmanya belum benar. Itu harus dibenarkan paradigmanya, bahwa untuk menjadi sesuatu pasti ada proses. Proses itu termasuk dinasihati, ditegur, itu proses. Ya, kalau kamu paham bahwa ada sesuatu saya lewati untuk menjadi lebih baik, ya kamu akan tetap enjoy, nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau kamu mau melihat ke dirimu, ya masih ego, paradigmamu harus dirubah. Karena kamu hanya melihat dirimu, dan saya katakan kalau kamu hanya fokus pada dirimu, pada masalahmu, potong tuh rambut saya kalau kamu bisa jadi berkat. Iya. Nah,
Orang yang hanya memandang kepada dirinya, memandang kepada masalahnya, ya, tidak akan pernah jadi berkat bagi orang lain. Ya, bahkan menjadi batu sandungan, menjadi masalah bagi orang lain. Ya, itu tangkap aja. Ya, jadi kita belajar dari tokoh Alkitab Daud, walaupun di tengah kesulitan yang dialami, masalah yang dialami, dia tetap menjadi berkat bagi orang-orang terpinggirkan. Ya, dia melihat yang membuat Daud bisa seperti itu karena paradigmanya yang fokus sama Tuhan. Ya, dia melihat bahwa apa yang dia alami itu tidak lepas dari ada sesuatu yang dikerjakan Tuhan bagi dia. Dan endingnya kan jadi raja, menggantikan Saul. Ya. Atau proses apa yang kamu alami dalam hidupmu saat ini, bagaimana cara memandangnya, masalah itu, kesulitan itu, nah, itu tergantung dari paradigmamu, cara pandangmu. Kalau kamu memandang bahwa ini bagian dari prosesnya Tuhan, kau akan terbang tinggi, ya. Tapi kalau kamu melihat, aku tidak diperlakukan tidak adil, ini masalah bagi saya ini, sehingga kau tidak pernah melihat prosesnya Tuhan di situ, dan engkau akan seperti bebek yang ingin terbang tapi hanya ngepak-ngepakkan sayapnya di bawah, tapi nggak pernah naik-naik. Ya, beda dengan Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi setiap badai dan menjadi pemenang. Justru Raja Wali itu di tengah badai itu berkatnya banyak. Ya, di tengah badai semua makanan naik, Raja Wali tinggal petik itu. Ya, karena dia terlatih. Kamu lihat Raja Wali kalau latih anaknya, kalau anaknya sudah ini, anaknya itu dibawa ke apa itu, tebing-tebing kan, baru dibuang dari atas itu, dilepas dari atas, anaknya latih. Tapi dia nggak biarkan, kalau udah mau sampai di bawah dia sambar sampai anaknya terlatih. Sama Tuhan kadang kita lepaskan untuk melatih kita kan, tapi dia tidak pernah melepaskan kita. Kita mau jatuh, tangannya langsung angkat. Oke, saya kira itu. Semoga kamu bisa paham, kamu bisa tangkap. Ya, belajar dari tokoh Daud, tetap menjadi berkat di tengah kesulitan yang kita alami. Tuhan memberkati.